petani sangat membutuhkan hujan. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas berkata, "Tentu, tapi aku akan membutuhkan sebuah payung." Para petani bingung, tapi mereka memberikan apa yang diminta. Abu Nawas berdiri di tengah lapangan, membuka payung, dan mulai berdoa. Tak lama, awan mendung pun datang, dan hujan pun turun dengan lebatnya. Bagaimana Abu Nawas melakukannya? Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan magis, atau ini hanya kebetulan? Nah, itulah Abu Nawas, selalu penuh dengan kejutan dan misteri. Setelah hujan turun, para petani bersorak gembira. Namun, ada satu petani yang curiga. "Abu Nawas, apa rahasiamu?" tanya petani itu. Dengan senyum licik, Abu Nawas menjawab, "Rahasia? Tidak ada rahasia. Saya hanya memilih hari ketika saya yakin hujan akan turun." Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdikannya. Dia tidak hanya membawa hujan, tapi juga mengajarkan kita untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya dengan apa yang kita lihat. Karena terkadang, jawaban yang paling sederhana adalah yang paling benar. Setelah hujan reda, penduduk desa mengelilingi Abu Nawas. "Kami ingin belajar darimu, Abu Nawas," kata mereka. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Belajarlah untuk memahami alam dan tanda-tandanya. Alam selalu memberi petunjuk." Abu Nawas kemudian mengajarkan penduduk desa tentang cara membaca tanda-tanda alam untuk memprediksi cuaca. Dengan pengetahuan baru ini, mereka menjadi lebih mandiri dan tidak lagi tergantung pada pawang hujan. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, Abu Nawas tidak hanya membantu desa mendapatkan hujan, tapi juga memberikan mereka ilmu yang lebih berharga, ilmu untuk bertahan hidup. Dan seperti itulah Abu Nawas, selalu meninggalkan kesan dan pelajaran yang tak terlupakan. Setelah mengajarkan penduduk desa, Abu Nawas duduk di bawah pohon besar, merenung. "Ilmu adalah harta yang paling berharga," gumamnya. "Dengan ilmu, kita bisa mengubah nasib dan masa depan." Beberapa anak desa mendekati Abu Nawas, penasaran dengan kebijaksanaannya. "Abu Nawas, bagaimana caranya menjadi pintar seperti kamu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Rajinlah belajar dan jangan takut bertanya. Pengetahuan itu seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir." Abu Nawas berdiri, mengambil tongkatnya, dan bersiap untuk meninggalkan desa. "Ingatlah, anak-anak," katanya, "bahwa setiap dari kalian memiliki kekuatan untuk menjadi pawang atas hidup kalian sendiri. Gunakanlah ilmu sebagai payungnya." Ketika Abu Nawas meninggalkan desa, dia meninggalkan pesan yang mendalam bagi semua penduduk. "Jangan pernah menilai sesuatu hanya dari penampilan luarnya," katanya. "Seperti hujan yang datang tanpa diduga, kebaikan juga bisa datang dari mana saja dan kapan saja." Di perjalanan pulang, Abu Nawas bertemu dengan seorang pedagang yang sedang kesulitan. Pedagang itu kehilangan dompetnya dan tidak bisa membayar makanan yang telah dimakannya. Abu Nawas dengan murah hati membayar untuk pedagang tersebut dan berkata, "Berbagi itu indah, dan kebaikan selalu kembali kepada kita." Abu Nawas terus berjalan, meninggalkan jejak-jejak hikmah di setiap langkahnya. Dia mengajarkan kita bahwa menjadi kaya bukanlah tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang bisa kita bagi dengan orang lain. Di tengah perjalanan, Abu Nawas bertemu dengan sekelompok anak muda yang sedang berdebat. Mereka bertanya kepada Abu Nawas,
mana yang lebih penting, kekayaan atau kebijaksanaan? Abu Nawas tersenyum dan berkata, kekayaan tanpa kebijaksanaan adalah seperti sumur tanpa air. Keduanya penting, tapi kebijaksanaan akan membawa kalian kepada kekayaan yang sejati. Sesampainya di istana, raja memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku mendengar kau telah menjadi pawang hujan, kata sang raja. Abu Nawas menjawab, tidak, Yang Mulia. Saya hanya mengajarkan kepada mereka untuk melihat tanda-tanda alam. Raja terkesan dan memberikan Abu Nawas hadiah. Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang ringan. Dia tahu bahwa hari ini, dia tidak hanya membantu desa mendapatkan hujan, tapi juga telah menyebarkan benih kebijaksanaan yang akan tumbuh di hati setiap orang yang dia temui. Demikianlah perjalanan Abu Nawas kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Pada suatu hari, seorang pencuri masuk ke rumah Abu Nawas dengan niat untuk mencuri. Namun, Abu Nawas yang cerdik telah mengetahui rencana si pencuri. Dengan siasat yang licik, Abu Nawas berhasil membuat pencuri itu tertangkap basah oleh penduduk desa. Setelah kejadian itu, Abu Nawas berkata kepada penduduk desa, kita harus selalu waspada dan bijaksana. Pencuri datang bukan hanya untuk mencuri harta, tapi juga ketenangan kita. Jaga baik-baik keamanan dan kebersamaan kita. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kecerdikan bukan hanya untuk mengatasi masalah, tapi juga untuk mencegahnya. Kehidupan ini penuh dengan pelajaran, dan setiap peristiwa adalah guru yang berharga. Suatu hari, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku mendengar kau bisa mengendalikan hujan, kata sang raja dengan penasaran. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, tidak, Yang Mulia. Saya hanya mengajarkan kepada orang-orang untuk memahami alam. Sang raja, yang terkesan dengan kebijaksanaan Abu Nawas, bertanya, bagaimana caranya agar aku bisa menjadi raja yang bijaksana? Abu Nawas menjawab, dengan mendengarkan rakyatmu dan belajar dari alam, Yang Mulia. Abu Nawas mengajarkan kepada sang raja bahwa kepemimpinan yang baik datang dari kebijaksanaan dan kerendahan hati. Kita semua, tidak peduli di posisi apa, bisa belajar dari alam dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak cerita seru lainnya.